Hai guys, kembali lagi di channel aku, Fitriani Meisuri. Hari ini aku bikin lapis legit Bangka yang sangat-sangat enak guys. Ya ampun, ini aku makannya nggak bisa berhenti. Anak aku juga sama, nggak bisa berhenti makannya. Saking enaknya itu loh guys, rasanya super premium banget, enak-enak. Untuk tahu resepnya, stay tune terus ya. Nah, ini dia guys. Jadi ini adalah bahan-bahan untuk membuat lapis legit Bangka ini. Jadi bahan-bahannya tuh banyak banget. Pertama, kalian harus siapkan loyang. Ini aku pakai loyang 18 kali 18 cm. Lalu udah aku olesi sama margarin bawahnya, terus aku alasi sama kertas roti. Nah, ini ada gula pasir yang udah aku blender. Kemudian siapkan wadah seperti ini. Kita lap dulu sampai bersih, jangan sampai ada kotorannya. Kemudian kita bakal masukkan bahan margarinnya ke dalam wadah seperti ini ya guys. Nah, jadi ini mentega capingnya sama margarinnya aku jadiin satu. Setelah itu kita bakal masukkan gula halusnya ke dalam menteganya ini. Lalu juga kita bakal masukin vanilinya, kemudian sama bumbu spekuknya juga ya guys. Dan untuk resep lengkapnya bakal aku tulis di deskripsi box ya guys. Seperti biasa, jangan malas membaca. Kemudian kita bakal mixer ini semua, ini bahan yang udah kita masukin ke dalam wadah. Ini kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai dia itu creamy. Dia juga warnanya udah berubah pucat dan tercampur rata semuanya. Gula-gulanya juga udah larut. Oh ya guys, untuk penambahan bumbu spekuk, kalau misalnya kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa, sesuai selera kalian aja ya guys. Nah guys, ini adonannya udah pucat banget tuh seperti ini. Kemudian bakal kita masukin kuning telurnya. Jadi kita masukkan secara bertahap 20 butir kuning telurnya sambil di mixer lagi dengan kecepatan rendah aja ya. Lakukan sampai kuning telurnya habis ya guys, tapi penambahannya ingat secara bertahap aja dan di mixer dengan kecepatan rendah. Ini aku percepat videonya supaya menghemat waktu. Nah, ini kita mixer terus, nanti baru kemudian kita tambahkan sama susu kental manisnya. Terus kita mixer lagi sampai adonannya itu benar-benar rata guys. Jadi mulus banget, baru kita sisihkan. Kemudian ini putih telurnya. Nah, putih telurnya ini kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai dia itu kaku gitu. Jadi sampai benar-benar kaku, kembang putih kental berjejak. Nah, sampai seperti ini ya guys. Ini terus kita mixer terus sampai benar-benar dia itu kaku. Nah, sampai seperti ini guys, tuh kaku banget kan. Nah, kemudian kita bakal sisihkan. Lanjut kita bakal tambahkan putih telurnya itu ke dalam adonan menteganya ini, margarinnya ini. Nah, tambahkannya secara perlahan juga, secara bertahap, nggak langsung ditumplekin semuanya ya guys. Karena nanti itu bagian-bagian bawahnya itu yang di putih telurnya ini loh, itu tuh nanti ada putih, ada kayak air-air gitu. Itu tuh bukan air tapi putih telurnya yang
belum termixer gitu loh, atau karena ini kan aku nggak pakai cream of tartar, jadi tuh cream of tartar itu kan berfungsi untuk konsistensi dari apa, supaya dia itu nggak kembali lagi gitu loh mencair, jadi konsistensinya tuh stabil. Nah makanya ini tuh nanti kita pilihin, jangan dimasukin sama air-airnya itu, jadi ambil aja busa-busanya ya guys. Kemudian kita bakal sisihkan dulu, kita bakal panasin ovennya. Nah ini aku pakai oven seperti ini karena aku nggak punya alat yang khusus untuk kue lapis, jadi aku bakal panaskan di suhu 210 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit dan di api atas bawah ya guys. Setelah oven agak panas, nah ini aku bakal masukin loyang juga, loyangnya yang tadi kita udah olesi sama margarin, jadi kita bakal panasin juga loyangnya, jadi jangan lama-lama takutnya hangus ya guys. Ini terus kita aduk ya guys, terus tambahkan terus sedikit demi sedikit sampai rata. Kemudian untuk bagian bawah-bawahnya yang masih ada putih telurnya itu, masih yang putih telur yang cair udah kayak air gitu, nggak usah dimasukin, jadi kita pilih busa-busanya aja. Nah ini aku pindah ke dalam baskom yang lebih besar karena nggak muat. Ini aku whisker juga, aku nggak pakai spatula lagi, ini pakai whisker juga boleh ya guys. Dan terus kita whisker terus sampai benar-benar rata. Kemudian baru terakhir kita bakal tambahin bahan-bahan keringnya. Lalu kita bakal masukkan bahan-bahan keringnya seperti tepung sama susu bubuknya. Nah ini aku sambil aku ayak supaya nggak ada yang menggerindil dan hasilnya itu lebih halus. Jadi kita ganti pakai mixer lagi supaya lebih rata ya guys. Nah ini kita mixer aja pakai kecepatan rendah, nggak usah terlalu tinggi-tinggi, sambil kita tambahkan secara bertahap tepung sama susu bubuknya. Akhirnya selesai. Nah ini adonannya udah jadi. Tuh kita bersihin yang menempel-menempel di mixernya itu. Kemudian kita siapkan loyangnya yang tadi yang udah kita panasin, dan ini sedikit angus tuh kan gara-gara aku lupa. Dan setiap adonan kita bakal timbang terlebih dahulu supaya apa, setiap lapisan itu biar sama gitu loh guys. Jadi nggak ada yang tebel, ada yang tipis, ada yang tebel dan tipis, kan jadinya jelek. Jadi bagusnya itu kita timbang sambil, kalau misalnya udah paham berapanya kan nggak perlu pakai timbangan. Nah ini tuh lihat seperti ini, hasilnya mantap banget. Terus ini dia, ini penekannya itu aku olesin lagi sama mentega capingnya itu. Jadi aku pakai mentega caping yang merek Diamond guys, jadi biar lebih murah gitu daripada kalau pakai butter asli kan aduh mehong banget ya. Nah ini kita tekan-tekan secara pelan-pelan aja untuk memastikan. Jadi kalau misalnya dia nanti udah tebel itu tuh supaya udara-udara yang di dalam kue itu bisa keluar gitu loh, terus kue kita tuh bisa padat. Kita ratakan dengan sendok seperti ini, jadi perlahan-lahan aja, jangan terburu-buru nanti malah sobek bagian bawahnya. Nah ini kemudian kita oven. Nah ini aku oven, jadi untuk lapis pertama kita bakal oven dengan api bawah, tapi kalau udah lapis kedua dan seterusnya kita bakal oven dengan api atas. Ini di suhu 210 derajat Celcius ya guys. Ini aku oven selama kurang lebih 15 menit ya guys. Dan untuk per layernya aku timbang 70 graman, bisa juga kurang atau enggak bisa kalian pakai 1 centong sendok sayur itu juga boleh.
Jika kue lapisnya itu seperti ini, ada gelembung-gelembung gitu, jadi kita bakal pecahkan dengan tusuk gigi seperti ini. Ini itu berfungsi untuk mengeluarkan udara-udara yang terperangkap di dalamnya itu. Kemudian kita bakal tekan-tekan dengan penekan kue lapis seperti ini. Sebelumnya aku olesi sama mentega caping dulu. Nah, ini jadi aku pakai mentega caping yang merek Diamond dan itu wangi banget. Nah, setelah itu kita tekan-tekan seperti ini guys, supaya dia itu padat. Nah, gelembungnya kan tadinya keluar tuh. Nih kita tekan-tekan pelan aja ya, awas robek nanti kalau kalian terlalu kuat gitu loh. Kemudian setelah itu baru kita isi lagi adonannya, oven lagi, isi lagi adonannya, seterusnya seperti itu sampai adonannya habis. Jadi kue ini tuh memang thousand layer cake, sesuai banget dengan namanya guys. Ingat guys, jadi proses itu benar-benar jika kita jalani dengan baik, yaitu akan menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Jadi memang kue ini tuh menguji ketelatenan kita, kesabaran kita. Nah, dan proses itu nggak akan mengkhianati hasil guys. Pasti tetap hasilnya itu luar biasa jika kita lakukan dengan ikhlas. Alhamdulillah, kira-kira hampir 12 jaman ini aku baru selesai, karena diselingi juga dengan mati lampu di rumah sekitar 3 jaman, dan itu berkali-kali mati lampunya. Jadi aku tertunda gitu. Nah, ini udah selesai, terus aku olesi-olesi sama mentega caping itu biar lebih wangi. Kemudian ini bakal kita dinginkan, kita aja nggak boleh keluarin dulu ya, karena kalau kita langsung keluarin itu akan membuat kue pecah atau rawan retak gitu. Jadi kita bakal diamin sampai dia benar-benar dingin. Ini dia guys, jadi udah dingin tuh. Jadi kalau dia udah dingin itu bagian tepi-tepinya dia tuh bisa kayak ngelupas sendiri gitu loh, nggak nempel lagi sama loyangnya. Jadi memudahkan kita saat mengeluarkan kue lapisnya ini. Jadi sebelumnya itu bakal aku sesetin dulu bagian tepi-tepinya biar lebih mudah lagi sebelum kita mengeluarkan kue lapisnya ya guys. Nah, ini udah selesai disesetin, kita bakal keluarin dari loyang, dan ini aku lapisi dulu sama kertas baking, kertas roti boleh juga. Dan ini kita balik tuh, kita lihat ya, aku nggak sabar banget liatin bagian bawahnya itu seperti apa. Dan tara, wow, ini juga agak susah dikelentein, jadi dia melekat banget guys. Tuh ya guys, nanti saat kita potong-potong, dan itu bakal lebih mudah saat kita ngelentekin pas kertasnya itu. Nah, ini dia guys, jadi kuenya itu mau aku bagi dua supaya lebih enak kita motong-motongnya ya. Nah, ini udah dipotong, kita coba lihat bagian dalamnya. Wow, mulus banget, it's magic. Wow, kayaknya enak banget tuh guys. Kalian bisa lihat nih. Aduh, menggugah selera banget. Ini tuh lembut, nggak terlalu keras juga, pokoknya pas banget tuh. Ini padahal aku cuman pakai margarin biasa dan aku campur sama mentega caping guys. Nah, jadi hasilnya itu nggak kalah sama yang pakai butter mahal itu. Tuh, kita lihat ya. Nih, wow. Enak banget guys. Wanginya. Nah, ini dia guys, lapis legit bangkanya udah jadi. Udah aku potong-potong, dapatnya satu loyang banyak banget tuh. Cocok banget buat menu lebaran kalian, dan buat cemilan juga cocok sih guys. Tapi makanya nggak tega banget saking enaknya.
Ini is the best banget, resepnya recommended, kalian harus coba ya. Dan juga telurnya irit, nggak terlalu banyak ya, sedanglah pokoknya menurut aku pas banget tuh. Kalian harus cobain di rumah ya. Oke guys, sekian dulu ya video dari aku. Jangan lupa subscribe, like, dan share video-video aku lainnya. Dan jangan lupa juga kalian harus hidupin lonceng notifikasinya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.